Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Guru. Apa kabar anak-anak kelas 1 MI yang sholih dan sholihah? Semoga sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, kita akan belajar bersama rangkuman materi Al-Quran Hadis kelas 1 MI semester 2 sebagai persiapan STS atau PTS genap yang terdiri dari 4 bab, antara lain bab 7 mengenal huruf hijaiyah 2, bab 8 mengenal surah An-Nasr, bab 9 mengenal surah Al-Kafirun, dan bab 10 mengenal surah Al-Kautsar. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rangkuman materi bab 7 mengenal huruf hijaiyah 2. Anak-anak, kita sudah mempelajari ya huruf hijaiyah sebelumnya. Mari kita belajar kembali melafalkan huruf hijaiyah tanpa harokat ya. Kita melafalkan huruf hijaiyah tanpa harokat terlebih dahulu ya. Ayo kita mulai dari arah kanan ya, yang berwarna kuning. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, za, sin, shin, shod, dod, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Bagus sekali anak. Kemudian kita lanjutkan belajar harokat tanwin. Kita belajar huruf berharokat tanwin ya. Huruf yang berharokat tanwin itu diakhiri bunyi N. Harokat tanwin dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama fathatain, yang artinya 2 fathah. Dilihat anak-anak yang berwarna hijau ini ya, fathatain, letaknya di atas huruf. Kemudian yang tengah yang berwarna kuning ini kotaknya ini dinamakan kasroh tain, yang artinya 2 kasroh, letaknya di bawah huruf. Kemudian yang ketiga yang kotaknya berwarna biru ini disebut dhammah tain ya, yang artinya 2 dhammah, letaknya di atas huruf. Melafalkan huruf berharokat tanwin. Anak-anak, kita akan praktek ya melafalkan huruf berharokat tanwin. Yang pertama kita mempraktekkan berharokat tanwin fathah ya, fathatain atau 2 fathah. Coba ikuti Ibu Guru ya dari sebelah kanan. An ya, diakhiri bunyi N ya. Yang fathah A, yang fathatain an. Ikuti Ibu Guru ya. An, ban, tan, san, jan, han, khon ya. Diingat-ingat ya anak-anak. Kemudian kita akan mempraktekkan harokat kasroh tain atau 2 kasroh. Kalau kasroh tain in, kalau kasroh ya kasroh saja 1 kasroh bacanya i, pintar.
Kita praktekkan ya. Dilihat mulai dari arah kanan. In, bin, tin, sin, jin, hin, khin. Bagus. Kemudian anak-anak kita akan mempraktekkan harokat dhammatain atau dua dhamma. Kalau dhammatain bacanya un, ya, diakhiri bunyi n, un. Kalau dhammah saja u. Mari kita praktekkan dari sebelah kanan ya. Un, bun, tun, sun, jun, hun, hun. Pintar. Anak-anak, kita akan belajar harokat sukun ya. Kita mengulas harokat sukun sekarang. Harokat sukun ini letaknya di atas huruf hijaiyah ya. Dilihat bentuknya seperti lingkaran kecil ya, lingkarannya kecil. Huruf yang bersukun hurufnya mati ya. Diperhatikan Ibu Guru bacanya. Dari sebelah kanan ya, yang berwarna biru yang atas. Ab. Ba berharokat sukun mati bacanya. Ab. Pintar. Aj. Lanjut. Ad. Lanjut. Ai. Kemudian yang terakhir au. Pintar. Sekarang kita melafalkan yang baris kedua. Mim berharokat fathah, huruf kaf berharokat fathah, dan nun berharokat sukun. Bacanya makan. Pintar. Yang kedua bacanya sayur. Dan yang ketiga bacanya yang terakhir bayam. Anak-anak, kita belajar harokat tasydid. Anak-anak dilihat gambarnya ya. Ini adalah harokat tasydid. Dilihat bentuknya itu seperti huruf W ya, W kecil. Letaknya di atas huruf. Cara membacanya harus ditahan ya, hurufnya itu ditahan. Mari kita praktekkan bersama-sama ya. Dilihat dari arah kanan yang sebelah atas. Mama ya. Mim yang pertama berharokat fathah, mim yang kedua berharokat tasydid dan fathah. Bacanya mama. Yang kedua fafa. Ditahan dulu ya, fa yang kedua yang berharokat tasydid. Fafa. Bukan fafa, tetapi fafa ditahan karena ada tasydidnya. Kemudian kakak dan saya. Kita belajar yang kedua, baris yang kedua. Dilihat ada huruf ain berharokat fathah, lam berharokat tasydid dan fathah, mim berharokat fathah. Diingat kalau tasydid itu bacanya harus ditahan dulu hurufnya. Ya. Ayo. Allama. Pintar. Lanjut. Nafa'a. Pintar. Selanjutnya baraka. Baraka. Ditahan dulu roknya karena ada tasydidnya ya. Baraka. Yang terakhir shallaha. Lagi shallaha. Pintar, ditahan dulu ya lamnya karena lam ada harokat tasydidnya. Kalau tidak ada harokat tasydid bacanya sholaha. Kalau ada tasydidnya shallaha. Ditahan dulu ya anak-anak. Rangkuman materi bab 8 mengenal surah An-Nasr. Anak-anak, kita akan mengulas ya bab surah An-Nasr ini. Diperhatikan sebagai persiapan belajar. Surah An-Nasr itu ada 3 ayat.
An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr menceritakan kemenangan umat Islam di Mekah adalah karena pertolongan Allah. Ingat-ingat ya anak-anak, surah An-Nasr menceritakan kemenangan umat Islam di Mekah adalah karena pertolongan Allah. Surah An-Nasr memperingatkan kita untuk selalu bertasbih, memuji Allah, dan memohon ampunan kepada Allah. Surah An-Nasr dapat dibaca dalam sholat. Kita dapat membacanya setelah surah Al-Fatihah. Rangkuman materi bab 9, mengenal surah Al-Kafirun. Anak-anak, kita akan mereview bab mengenal surah Al-Kafirun ya. Diingat-ingat. Surah Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Yang tadi An-Nasr ada berapa ayat? Pintar, ada 3 ayat ya yang An-Nasr. Sekarang surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun juga mengajak kita menghormati agama lain. Ya, mengajak kita menghormati agama lain dan tidak memaksakan agama kita kepada agama orang lain. Kita saling menghargai dan menghormati agama orang lain. Surah Al-Kafirun dapat kita baca sewaktu sholat, yaitu setelah membaca surah Al-Fatihah. Rangkuman materi bab 10, mengenal surah Al-Kautsar. Anak-anak, kita mengulas bab surah Al-Kautsar ya. Surah Al-Kautsar itu ada 3 ayat. Bu Guru ulangi ya. Surah Al-Kautsar itu ada 3 ayat. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Kita telah diberi banyak nikmat oleh Allah. Oleh karenanya, kita harus beribadah pada Allah dengan melaksanakan sholat dan berkurban. Itu adalah isi kandungan dari surah Al-Kautsar. Ya, karena Allah telah memberikan kepada kita banyak nikmat, ya, kita harus beribadah ya, beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat dan berkurban. Dan tak lupa kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Alhamdulillah anak-anak, ilal liqa. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.